adikku Bapak Blogger Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Paidi, yaitu Kepala Sekolah Berprestasi dari Bengkulu. Pada malam ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Public Speaking for Teacher, yang mana pada malam ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya Om. 11. Yang ke-11 itu pertemuan pada malam ini kita mulai karena waktu sudah malam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan pada malam ini dan mohon maaf pada malam ini saya tadi Bu Leni berhalangan hadir sehingga menggantikan. Namun untuk moderator kami memang belum mempersiapkan diri. Untuk itu bagaimanapun juga kita mulai pada malam ini dan nanti kami mohon bahwa pada malam hari ini kita akan berdiskusi, berkolaborasi, dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang menyenangkan dan berdampak bagi peserta didik. Untuk itu, mari kita bersama-sama mulai dan nanti kami mohon untuk Om J dan juga Bapak Dr. Paidi untuk bisa memperkenalkan diri karena kami mohon maaf belum membawa eh, biografinya secara lengkap dan kami untuk mengantarkan saja. Untuk itu, mari kita bersama-sama mulai. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Om J untuk memulai kegiatan ini bersama-sama dengan Bapak Dr. Paidi. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada berdua. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat bertemu kembali di kelas Bicara PGRI, Public Speaking for Teacher, pertemuan ke-11. Tak terasa 35 pertemuan lagi, kita semua dapat sertifikat 32 jam. Teman-teman semua, ini adalah gelombang ke-8 Bu ya? 8 apa 9 Iya, Bu? Ya. 8. Gelombang 8 dari kegiatan public speaking, dan alhamdulillah malam ini kita mendapatkan narasumber yaitu Bapak Dr. Paidi, MPD. Beliau adalah kepala sekolah berprestasi dari Provinsi Bengkulu. Nah, kemarin Om Jai ketemu beliau di acara Puncak Hari Guru Nasional di Senayan bersama Presiden Prabowo, dan juga ketemu lagi di hari ulang tahun PGRI ke-80 HUT PGRI di Kelapa Gading, di Tama Arena. Saya nggak ketemu Bu Rifatu nih ya kita ya. Iya, enggak ketemu Padahal Om. Bu Rifatu Saya juga ke berangkat. sana ya. Iya. Ya maklum lah, banyak banget orangnya. Kayaknya yang di PGRI melebihi kapasitas daripada yang di Senayan. Belum yang di luar itu, yang di luar bolo bejibun banget, belum pedagangnya. Jadi hebatnya PGRI itu kekuatannya di anggota. Walaupun kalau yang di Senayan kan kami-kami dikasih transport, kasih transport, kasih hotel, kasih konsumsi, transportasinya bagus-bagus semua. Ya maklum lah, anggarannya kan biaya negara. Kalau yang di PGRI semuanya anggaran sendiri, tapi luar biasa. Teman-teman tuh antusias dan situlah saya melihat kekuatan PGRI dahsyat, luar biasa. Nah, teman-teman, Pak Padi udah siap? Oke Om, Oke, silakan Pak Padi berbagi pengalamannya selama menjadi guru dan kepala sekolah sehingga kemarin mampu menjadi kepala sekolah berprestasi mewakili Provinsi Bengkulu. Kan katanya mau ke Jakarta lagi ya Pak Paidi ya? Luar Insya Allah biasa. Kamis pagi Om. Tuh, Kamis pagi udah mau ke Jakarta lagi, kita kopdar lagi nih ketemu. Alhamdulillah kemarin Om Jai dapat fasilitas hotel dari Pak Paidi walaupun sebentar. Silakan Sama-sama. Pak Paidi. Makasih Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semua, apa kabarnya?
Semoga Alhamdulillah semoga baik. sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini saya nggak hafal namanya satu-satu. Yang ada ini Bu Rifatun, ada Pak Mariadi, siapa lagi nih ya? Kalau Om J ini udah eh, seperti keluarga bagi saya. Kemudian dari mana ya? Ayah Didi, Pak Zainal, ini ada PGRI Sumut ya. Mungkin nanti bisa yang lain-lain bergabung. Eh Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya itu baru kapan dihubungi Om Jaya? Baru kemarin ya? Tadi Om ya? Ya kemarin. Kemarin baru kemarin dikirimi, loh ini link apa ini kan gitu ya. Eh, terus tadi saya tanya materinya apa Om? Seputar pengalaman aja. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya saya itu pengalamannya mungkin pengalaman Bapak Ibu teman-teman mungkin lebih banyak daripada saya, terutama Om Jai. Kalau dengan Om Jai itu kayaknya saya belum seberapanya kayak ini. Ya Om Jai itu yang sudah melalang melintang Indonesia Raya sudah dikunjungi semua. Baik Bapak dan Ibu, mungkin izinkan sepintas tadi sudah dikenalkan sama Om Jai. Eh, saya posisi saat ini itu dipercayakan oleh Gubernur Bengkulu di Kepala SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Nah, di samping itu saya juga diberi amanah nih sama kawan-kawan itu dituakan untuk di musyawarah kerja Kepala SMK Provinsi Bengkulu. Kemudian juga di Sekretaris 2 MKKS Indonesia ya yang berkantor pusatnya itu di SMK Negeri 6 Jakarta. Kemudian juga di PGRI, alhamdulillah ketemu dengan kawan-kawan hebat semua, ah, termasuk Om J di situ. Saya wakil satu ketua PGRI Provinsi Bengkulu, sama kemarin diberi tambahan amanah lagi itu di ketua YPLP PGRI Provinsi Bengkulu. Dan di samping itu juga membantu pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai ketua tim percepatan untuk SMK BLUD. Jadi Bapak dan Ibu, kalau berbicara masalah kisah, tentu masing-masing kita punya kisah unik yang sendiri-sendiri ya. Nah, kebetulan saya jenjangnya itu di jenjang SMK yang mungkin nanti agak sedikit berbeda Bapak dan Ibu ya dengan Bapak Ibu teman-teman yang mengolah di jenjang TK, di jenjang SD, SMP, SMA, MA mungkin agak berbeda-beda. Jadi Bapak dan Ibu, saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, kebetulan saya SD itu di kampung, SMP juga di kampung, SLTA-nya saya masuk ke Semea di Kota Bengkulu. Nah waktu itu saya tidak bercita-cita dan belum punya cita saya menjadi guru seperti saat ini belum. Jadi waktu itu saya masih teringat begitu tamat sekolah Semea di tahun 81 itu dikirim oleh sekolah untuk melanjutkan S1 ke akuntansi di IKI Padang, yang sekarang UNP Padang. 5 tahun di sana, pulang, tepatnya di 96 itu, eh, honor ya, honor di Semaya 3 tahun, kemudian 98 tes, 99, SK keluar, dan pertama SK saya itu di SMA sebenarnya, ya di SMA, kurang lebih 5 tahun, kemudian minta pindah kembali ke kota lagi, tadinya di kabupaten. Nah, kemudian di tahun berikutnya di 2012 itu tes calon kepala sekolah, selesainya di 2012 juga di tahun itu juga. Namun penempatannya itu setelah 7 tahun kemudian. Jadi Bapak dan Ibu, saya itu eh, tidak menyangka bisa diberi mendapatkan amanah dari Gubernur Bengkulu untuk di kepala sekolah karena sudah 7 tahun itu tidak pernah diberikan amanat dan saya juga tidak pernah meminta. Ya, tahu-tahu di 2019 kemarin, pada saat sedang menyelesaikan kuliah sama dengan Om J di Jakarta, di UNJ, itu tiba-tiba saya dapat perintah untuk kembali ke sekolah, kembali ke Bengkulu, apa namanya, untuk diserahi memimpin SMK Negeri 6, SMK 4 Kota Bengkulu. Sebelumnya di SMK 4 Kota Bengkulu 5 tahun, baru sekarang di SMK Negeri 6 Kota Bengkulu ya. Nah, itu riwayat perjalanan karir.
dari guru, terus eh, kembali dan saat ini masih dipercaya ya, dipercaya di SMK Negeri 6. Cuman ini belum tahu saya apakah masih di periode ini masih diberikan amanat lagi atau tidak. Eh, Kami belum belum dapat informasi yang jelas ya. Terlepas dari itu semua, tetap saya seorang guru ya, saya akan berkarir bekerja sebagai seorang guru tentunya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa kisah unik yang barangkali menurut saya unik ini untuk saya bagi untuk teman-teman sekalian, terutama untuk yang jenjang SMK ya, karena SMK itu memiliki kekhususan apa namanya karakter bahwa SMK itu lulusannya memang mau dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, sehingga di SMK itu ada slogan lulusannya itu harus BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Nah itu, jadi berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu kan lulusannya dipersiapkan untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah karena ada tuntutan yang BMW itu, akhirnya memang saya dan mungkin dengan kepala-kepala SMK yang lain tentu memiliki sedikit pemikiran yang agak berbeda dengan Bapak dan Ibu teman-teman yang memimpin sekolah di apa namanya yang umum ya. Nah, beberapa hal yang sudah saya lakukan terkhusus untuk di tahun 2025 ini, kebetulan Bapak dan Ibu, saya itu ditempatkan di sekolah yang paling kecil saat ini, paling kecil di Kota Madia, kemudian apa namanya, paling jauh, paling luar gitu ya. Nah, sehingga banyak faktor yang semestinya menghambat ya, semestinya menghambat untuk pergerakan bagaimana kita ingin menciptakan sekolah yang bermutu. Nah, tapi saya tidak putus asa ya, sehingga saya coba 6 bulan awal ditempatkan sekolah itu saya diskusi dengan beberapa teman, saya dengarkan masalahnya mereka apa, kemudian potensi yang dikembangkan apa gitu kan, dan akhirnya saya ajak duduk bersama diskusi sampai terkadang pengurus OSIS pun saya undang, saya mintai pendapatnya dari sisi siswa maunya seperti apa. Jadi saya dengarkan dari semua komponen yang ada di sekolah itu sampai ke penjual apa penjual kantin sekolah pun juga saya mintai pendapatnya. Akhirnya saya rangkum dan akhirnya di awal 2025 kemarin diawali dengan membuat sebuah kegiatan bersama dalam rangka untuk memberikan ekspos keberadaan sekolah karena sebelumnya ini SMK 6 ini boleh dibilang sekolah di kota tapi tidak begitu dikenal oleh masyarakat, termasuk di kecamatan itu. Karena posisi sekolahnya yang berada di perbatasan dengan kabupaten. Jadi dengan ide kami membuat semacam namanya Bahari Expo, itu kita undang semua perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sekolah itu, kemudian pelaku-pelaku usaha. Tempo hari di bulan 2 itu ada sekitar 22 UMKM. Kemudian ada sekitar 10 perusahaan itu kita undang. Jadi membuat semacam kayak pameran lah kira-kira begitu. Dan alhamdulillah eh, saya coba bernegosiasi ya. Nah, dalam hal ini kata bernegosiasi ini Bapak dan Ibu jangan diterjemahkan negatif ya. Artinya saya bernegosiasi ini saya bangun komunikasi dengan beberapa teman media. eh, itu kebetulan mereka welcome dan akhirnya kami coba datang ke Bank Indonesia, ke Bank Bengkulu, ke OJK, kemudian beberapa perusahaan di sana, alhamdulillah semuanya memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Bahari itu alhamdulillah cukup cukup berhasil pada saat itu. Dan setelah itu barulah sekolah ini mulai di apa namanya dikenal oleh beberapa masyarakat baik di kota maupun di provinsi akibat dari kegiatan Bahari Expo itu. Dan kemudian eh, setelah itu saya ajak lagi kawan-kawan berpikir
ke depannya kita mau seperti apa. Ya akhirnya waktu itu dan kemudian karena juga ada tantangan dari kepala dinas karena sekolah SMK 6 yang saya pimpin ini Bapak dan Ibu jurusannya itu adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ya, itu program utamanya di samping ada teknik kendaraan ringan, mesin mobil, mesin motor dan teknik komputer jaringan. Nah, karena sekolah ini memiliki apa prodi yang unik ya, yaitu pengolahan hasil pertanian. Namun hasil-hasil pembelajaran itu belum bisa di apa namanya ya dijual atau bersaing dengan pelaku-pelaku usaha. Ya sehingga kami juga membuat semacam ide dan akhirnya waktu idenya itu alhamdulillah didukung oleh kepala dinas sehingga pada tanggal 25 25 Mei itu produk yang kami buat itu ada minyak goreng dari CPO karena di Bengkulu salah satu daerah penghasil CPO yang cukup besar karena belum ada industri CPO yang mengolah minyak menjadi bahan jadi di Bengkulu. Akhirnya saya ajak teman-teman belajar sama-sama diawali dengan praktek belajar di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sana kurang lebih kami 4 hari secara laboratorium pembuatan teknik itu alhamdulillah terwujud. Kemudian juga bisa buat juga sarden, kemudian ada saus tomat, saus cabai original, kemudian kopi kapal kopi kopi apa permen rasa kopi, kemudian sampo mobil, sabun cair, semir ban mobil, ditambah produk-produk yang lainnya ada kurang lebih sekitar 20 produk saat ini dan akhirnya direspon oleh Gubernur Bengkulu. Ya sehingga tanggal 25 Mei itu Gubernur Bengkulu datang ke sekolah dan meluncing produk-produk itu yang saat ini dinamakan produk merah putih. Jadi ada kurang lebih 8 produk merah putih. Kalau dari Bengkulu itu adalah buatan Bapak dan Ibu guru dan peserta didik di SMK Negeri 6. Nah, itu pada akhir eh, bulan 5. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan itu terus berlanjut, beberapa pihak juga sudah mulai menghubungi ke sekolah, bermitra dengan sekolah. Terakhir di bulan September kemarin Balai Besar Vokasi Pendidikan Vokasi yang di Bandung Cimahi itu juga ke tempat saya ke SMK Negeri 6. Sekolah saya dijadikan tempat pusat pembelajaran untuk pembelajaran mendalam. Itu alhamdulillah juga sudah berjalan. Kemudian juga ada lembaga pendidikan yang memberangkatkan pekerja untuk ke Jepang itu juga ke sekolah kami menitipkan calon-calonnya pekerjanya itu dididik di sekolah kami. Alhamdulillah juga berhasil. Kemudian dari beberapa perusahaan seperti Pertamina Enduro, kemudian ada lagi dari Honda, kemudian dari Bintang 7, kemudian Bengkulu Televisi, kemudian ada lagi dari Kemenkum berkaitan dengan hak cipta dan hak paten. Ini juga datang ke sekolah kami, bersosialisasi, berbagi, dan alhamdulillah sedikit banyaknya sekolah yang tadinya terpinggirkan sekarang sudah mulai terdengar ya di di Kota Bengkulu. Nah, ini salah satu trik upaya yang kami lakukan dalam rangka untuk apa namanya itu ya pencitraan sekolah dalam rangka untuk publikasi supaya dikenal di masyarakat. Dan terakhir kemarin kurang lebih hanya 2 hari itu saya dihubungi oleh dinas ini berkaitan untuk pemilihan seleksi dalam kaitannya Hari Guru Nasional, yaitu Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bengkulu ini membuat pengumuman bahwa dilakukan seleksi terbuka untuk seluruh untuk kepala sekolah, untuk guru seprovinsi Bengkulu untuk memasukkan apa namanya itu semacam karya-karyanya
dalam rangka untuk seleksi mewakili Provinsi Bengkulu. Dan pada kesempatan itu, alhamdulillah, untuk di jenjang SMK, saya mendapatkan amanah untuk di urutan pertama dengan topik atau bidang yang saya lakukan itu adalah karena kepala sekolah, jadi saya memilih apresiasi Kepala Sekolah Transformasi untuk SMK dengan judul praktek sharing baik-nya yang saya lakukan itu eh, adalah saya mengimplementasikan kepemimpinan berbasis CEO. Ya, kepemimpinan CEO ini sebenarnya kepemimpinan yang dianut digunakan oleh perusahaan. Ya, nah kenapa saya mengambil topik itu? Karena saya berpikir bahwa sesuai dengan tujuan awal SMK itu harus melahirkan BMB, bekerja, melanjutkan wirausaha, maka saya berasumsi bahwa seorang kepala SMK tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, kemampuan memimpin sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Saya pikir tidak cukup dengan itu. Ya, sehingga saya menggabungkan bagaimana seorang kepala SMK itu juga harus mengimplementasikan nilai-nilai nilai-nilai kepemimpinan seorang CEO. Nah, dengan penggabungan kedua model ini, kepemimpinan pembelajaran dengan kepemimpinan berbasis CEO ini, eh, saya ya meyakini bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa mewujudkan konsep link and match untuk SMK itu bisa terwujud dan terbukti bahwa apa yang sudah saya lakukan itu mendapat dukungan dari beberapa perusahaan dan sebagai wujud bentuk dampak positif dari kegiatan yang saya lakukan itu bahwa lulusan di SMK Negeri 6 ini sudah 95% itu bekerja semua. Ya, hanya beberapa orang saja yang belum bekerja. Nah, artinya bahwa untuk pola kepemimpinan di jenjang SMK ini memang perlu kita masukkan nilai-nilai kepemimpinan seorang pemimpin perusahaan atau CEO itu dalam rangka untuk menemukan inovasi-inovasi. Dan saya meyakini eh, saya memilih mengajukan sebuah model karena setelah saya telusuri di Google Scholar di beberapa saya belum menemukan penelitian yang fokus ya tentang bagaimana kepala sekolah itu menggunakan model CEO untuk kepemimpinan. Dan kemudian beberapa kemudian saya juga membuat tulisan. Jadi Bapak dan Ibu nanti teman-teman kalau mau ingin melihat bagaimana cara saya mengembangkan mengimplementasikan model CEO itu di kepemimpinan SMK, nanti bisa lihat di Kompasiana karena saya pernah menulis di sana dan alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang membaca tulisan itu ataupun di link YouTube nanti juga saya berikan karena pernah saya upload di YouTube dan di Kompasiana. Ini dalam rangka untuk kita berbagi ilmu pengetahuan supaya juga kita bisa maju bersama. Ya, Bapak dan Ibu, eh, sepertinya itu yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tapi ada sesuatu yang memang menjadi realitas sebenarnya. Kelemahan kenapa kita di jenjang menengah ini itu sedikit agak sulit untuk berkembang karena kebanyakan kita, ya termasuk guru-guru saya di sekolah, itu kalau terbentur suatu masalah dia akan berhenti. Ya, berbeda dengan dosen. Kalau dosen itu begitu terbentur dengan suatu masalah, maka dia akan selalu berusaha, akan berkreasi melakukan riset untuk mengatasi bagaimana itu bisa apa bisa terselesaikan. Nah, ini yang barangkali perlu kita tularkan untuk teman-teman guru di jenjang SLA maupun yang ke bawahnya. Jadi begitu Om Jay, Eh, apa sekilas yang bisa saya bagi untuk teman-teman sekalian. Saya yakin masih sangat sedikit dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu teman-teman mungkin ada yang lebih banyak pengalaman yang yang barusan saya sampaikan. Tapi paling tidak apa yang saya lakukan ini bisa untuk menjadi motivasi untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian
Kiranya memang sesuai kata pepatah ya, kita dituntut selalu belajar ya, belajar sepanjang hayat ya. Length love to education ya, artinya belajar sepanjang hayat itu memang harus kita lakukan ya, dan tidak akan pernah pernah rugi ya, karena semakin kita belajar maka ilmu itu akan semakin bertambah dan mudah-mudahan juga akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itu Om Jai yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang ingin mengajak diskusi, monggo silakan. Makasih Om Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan ada Pak Dr. Paidi, di mana guru yang hebat pada tahun ini mendapatkan juara berprestasi tingkat nasional. Untuk itu silahkan untuk istilahnya bertanya jawab, kiat-kiat Pak apa? Paidi, Iya, Ya, saya silahkan mau tanya Bapak dong, Ibu. Iya, ya. C, silahkan Om C. kan Pak Paidi kemarin ketemu Prabowo langsung ya. Menurut Pak Paidi, public speaking Presiden Prabowo bagus nggak? Soalnya kemarin dikasih tag nggak dibaca tuh. Tapi keren ya, bisa Ya. memukau Heeh. ribuan yang hadir. Nah, menurut Pak Paidi gimana tuh? Begitu Prabowo datang yang hari apa Jumat ya, jam 3 sore itu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman nih yang kemarin tidak hadir di Hari Guru Nasional. Silakan. Yang hari Ya. Jumat ya Om. Heeh. Iya, yang Makasih Om Jumat Jai. betul. Ah, Ada yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Artinya kita seorang pemimpin itu yang pertama memang harus lihat situasi. Kita tidak bisa memaksakan membacakan naskah. Saat itu Pak Presiden sudah diberikan naskah, saya lihat karena memang membawa naskah. Cuma naskah itu sepertinya hanya diambil bagian-bagian penting. Dan saya juga acap kali sering melakukan karena saya lihat situasi. Artinya bagi seorang pemimpin menyampaikan sebuah ide itu tidak mesti harus dibacakan A sampai Z. Karena kalau itu yang dilakukan, yang terjadi adalah audien akan bosan. Kalau audien bosan, maka bisa jadi nanti audien akan sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan fokus lagi. Nah, yang kemarin itu oleh Pak Prabowo disajikan sebuah apa namanya pidato yang luar biasa menurut saya. Artinya beliau cukup responsif melihat peserta, kemudian melihat suasana, sehingga beliau tidak membacakan naskah itu, tapi hanya menyampaikan poin-poin penting dan lebih interaktif. Nah, memang saya sangat setuju kita seorang pemimpin harus seperti itu. Artinya kita lihat situasi di lapangan. Nah, gitu ya. Nah, saya juga dulu pernah Om Jai. Jadi waktu upacara peringatan ulang provinsi itu, jumlah lembarannya itu ada 14 halaman. Saya pikir kalau 14 halaman itu saya bacakan di momen upacara, saya yakin peserta upacara mungkin sudah nggak fokus lagi karena suasana panas. Nah, sehingga yang saya lakukan adalah cukup saya buat kesimpulan dari dari kalimat-kalimat itu. Sehingga apa? Tidak perlu saya baca semua, tapi intinya tersampaikan kepada peserta. Nah, kemarin Pak Presiden juga seperti itu saya lihat. Artinya beliau tidak membacakan naskah utuh. Dengan ciri khas gaya berpidato beliau sangat menarik sehingga bisa menimbulkan apa namanya semangat ya, di antara peserta ya. Sehingga peserta itu serius. Saya lihat, saya toleh kiri kanan, tidak ada yang mengantuk. Semuanya luar biasa sekali memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap apa namanya pidato Pak Presiden. Memang luar biasa Pak Prabowo. Hebat, itu yang perlu kita contoh. Gitu Om Jai. siap. Jadi bagus banget ya Pak Prabowo ya Bagus kemarin ya. ya, idenya bagus ya. Ya, saya juga sempat terkesima juga karena saya posisinya di tengah Pak Paidi. Ya kami Ada kan di atas kelihatan ya. ya, 78 organisasi Iya. profesi guru eh, datang, terus saya saksikan juga di PGRI jumlahnya hampir sama. Banyakan mana tuh Pak kalau dihitung di Senayan sama di Britama?
Kalau 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 lihat dari besar ruangannya, saya nggak tahu ya Om ya, besar besar yang di GBK atau yang di itu ya, saya nggak tahu ya. Tapi sebetulnya luas yang di GBK ya, anunya ya, Ya, apa gedungnya ya, ya. Kalau lihat dari gedungnya lebih luas yang di Gelora Bung GBK. Karno. Tapi Cuman kalau melihat ya, dari oke, orangnya oke. banyak yang di PGRI kayaknya ya, karena Ya, di PGRI luar banyak aja yang di luar, soalnya nggak yang luar gabung, aja banyak nggak bisa gabung. masuk ke dalam kan? Iya, karena kapasitas ruangannya Iya, itu yang iya, mencukupi. Nah, jadi saya tuh melihat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mendikdasmen ya, Pak Abdul iya. Mukti juga bagus ya retorika bicaranya ya. Iya betul, Public speakingnya juga bagus ya. bagus. Ya, Ketika menyebutkan nama Menteri Keuangan Purbaya itu dia sengaja dilamain ya biar iya apa? untuk melihat respon kan, Iya untuk melihat hadirin, respon audiens seperti apa, bagus tuh. iya itu bagus ya. Jadi walaupun dia baca teks tapi teksnya kan ada laporan ya karena dia ketua panitia ya. Orang menyimak dan bagus gitu. Itu gimana caranya guru bisa seperti itu ya Pak ya? Itu apa perlu latihan, apa jam terbang atau gimana Pak? Ini kalau kalau saya ya, saya jadi guru sudah Hmm. kurang lebih 24 tahun. Hmm. Dan memang untuk bisa sampai ke level itu memang memang harus dibutuhkan jam jam apa namanya jam latihan ya jam terbang. Artinya memang Bapak dan Ibu guru untuk bisa sampai ke level sana memang harus sering-sering tampil di muka publik. Ya. Hmm. Karena secara pribadi, pengalaman pribadi nih Om, saya dulu Iya. begitu tahun 96 tamat S1 jadi guru, itu yang namanya demam panggung ada, Hmm. ya tetap ada. Tapi setelah seiring dengan perjalanan waktu, kemudian kita sudah mengisi materi kemana-mana, berbagai event itu, akhirnya sekarang sudah nggak ada masalah, ya kan? Mau di depan siapa aja, alhamdulillah nggak menunjukkan apa namanya kegrogian ya. Kalau grogi sesaat itu wajar manusiawi, ya, ya. Artinya memang butuh latihan Om, benar. Bapak dan Ibu Hmm. guru harus sering-sering apa namanya tampil di forum ya. Nah, alhamdulillah forum PGR ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu media nih untuk Bapak dan Ibu guru untuk berlatih ya. Apalagi di sana ada SLCC, ada APKS, ini sangat membantu sekali ya untuk apa melatih kita bagaimana kita berbicara, bagaimana menggunakan kata-kata gitu kan. Sehingga kita bisa menjadi seorang komunikan yang baik. Ya, komunikan yang baik itu kalau saya mengartikan bahwa apa yang kita sampaikan itu orang lain ngerti. Nah, gitu. Itu menurut saya ya. Nah, mungkin gitu Om Jai. Iya, makasih. Sekarang saya mau tanya sama Bu Rifatun nih yang kemarin hadir di HUT AGN ke-80. Bu Rifatun kan kepala sekolah juga ini. Gimana Bu? Ibu dari daerah datang jauh ke Jakarta ikut HUT PGRI yang ramainya luar biasa mulai dari pintu masuk di luar tuh pedagang ya Allah sepanjang jalan Pulau Nias tuh ya sepanjang apa Malaka Square. Mungkin Bu Rifatun bisa bercerita sedikit kemarin di HUT ke-80 PGRI. Silakan Ya, Ibunda. terima kasih Hong Cheng. Eh, di hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-80 di Jakarta kemarin, memang kami ini dari Provinsi Jawa Tengah, dari Kabupaten Kota Salatiga. Dan kami ini dari Salatiga hanya berenam, sehingga bawa mobil satu, berangkat hari Jumat malam, sampai sana sekitar pukul 3 malam, dini hari, jadi hari Sabtu. Kemudian kita di Polsek Pulau Gadung ya Om, Ya, yang Polda dekat Gadung. masjid itu. Kita istirahat di situ, mandi di situ. Nah, kemudian memang kalau masuk ke ruangan itu kan kita harus pakai surat undangan ya Om. Iya. Ya, kebetulan undangannya 6 itu dibagi dua. Di luar tiga, di dalam tiga ya Om. Nah, Iya. kebetulan kami ini berada di luar. Di luar, di sebelah kanan hotel itu, Hotel Santika ya Om ya.
Iya, makanan betul di luar Iya, tenda itu. ya. Nah, di situ juga ada kegiatan sambil menunggu jam, kan pra pra acara itu kan pukul 9. Jika kita Mm-mm. mengikuti kegiatan pra acara sebelum itu di luar ya ada bernyanyi-nyanyi dari daerah-daerah masing-masing sambil melihat tayangan video dari dalam. Mm-mm. Ya, sehingga kami di situ kok ternyata pada kecewa, ada kabar kalau Bapak Prabowo tidak hadir. Katanya memang pagi itu sudah diberitahu sama Ibu Ketum kalau Bapak Prabowo dan yang hadir itu Ibu Titi. Ya kita menanti-nanti sehingga terus karena tidak hadir, terus kami di luar cukup panas juga sehingga kami tetap di situ mendengarkan sebentar namun tidak sampai selesai karena sudah diajak untuk apa berkemas sehingga kami tidak sampai selesai Om. Jadi jam Mm. 11 itu kita jalan-jalan untuk nunggu mobil sehingga kami tidak mendengar untuk apa namanya dari Bapak Wakil Menteri nggih, Mm-mm. yang hadir sehingga kami hanya lewat apa lewat YouTube namun sambil jalan karena juga sinyal dalam perjalanan sulit. Namun kami juga dari Jakarta itu sekitar pukul 2 kalau tidak salah. Begitu Om. Jadi kami Iya. secara otomatis untuk ya memang mereka dalam berbicara karena sudah kebiasaan jam tayangnya tinggi ya sudah Mm. lancar juga ya. Kalau kita kan kadang-kadang masih ada kendala di sana sini. Seperti Pak Dokter Paidi ini juga sudah latang apalagi sudah guru berprestasi tingkat nasional seperti itu ya Om saya. Hanya itu aja Om. Iya. Jadi kami tidak Iya. secara mendetail untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan dari sampai akhir karena kita hanya Mm. sampai siang itu aja. Gitu Iya. Om, mohon maaf. Iya. Saya Ya. cari-cari Om, saya juga tidak ketemu. Saya di Aku dalam Bu tanya-tanya pasti nemuin Om itu datang. wakil menteri. Iya, Jadi teman-teman, saya melihat bahwa wakil menteri itu sanggup menenangkan masa PGRI ya. Kan kami banyak yang banyak kecewa kan karena Presiden luar dalam Prabowo enggak. Iya lumayan banyak meluap banyak. meluap. Ya untungnya wakil menteri datang ya. Dan Iya, beliau termasuk public speaking-nya hebat juga ya. Tenang gitu ya. Nggak kalah juga sama Pak Menterinya gitu. Ya, tapi memang nggak bisa ditutupi juga bahwa kekecewaan anggota PGRI itu nyata gitu. Karena presidennya banyak tidak kecewa hadir. malah dari luar luar Jawa Om. Iya, yang dari luar Jawa terutama yang Ya, jauh-jauh berharap ketemu Prabowo kan itu. Kalau tahun lalu kan kita ketemu istrinya Pak Prabowo, Bu, iya, Bu Titi. Bunda Guru Bu Titi. Nah, tahun ini hanya ketemu Wamen. Tapi alhamdulillah Wamen juga menenteramkan. Public speakingnya bagus ya Pak Paidi ya. Coba Pak Ya, Paidi bagus. kan yang berada di tengah saya perhatiin Pak Paidi apa menyimak dari awal sampai akhir tuh. Saya udah jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin bisa menilai gimana pidatonya sambutan Pak Wakil Menteri itu di HUT PGRI ke-80. Mungkin bisa menilai menurut Pak Paidi itu gimana public Responnya bagus, speakingnya. Om. Artinya apa yang beliau sampaikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketum ya, Ibu Unifa ya. Artinya Pak Wamen itu menyampaikan jawaban ya, jawaban dan sebe- semestinya apa yang disampaikan Ibu Ketum itu direspon oleh Pak Wamen gitu ya. Dan Hmm. ini menurut saya sih ya, dalam suasana seperti itu memang tidak ada pilihan. Jangan memberikan statement yang apa bertolak belakang dengan harapan audien. Kalau kita bertolak belakang dengan audien, saya yakin yang percaya mungkin malah nanti
apa di bahasa bahasa lapangannya disorai sama peserta. Tapi kan kemarin tidak, Mm-mm. justru Mm-mm. eh, semua peserta yang ada di dalam ruangan itu menyimak apa yang disampaikan. Dan memang bagus dan penggunaan kata-kata juga tersusun dengan rapi, bagus beliau Mm-mm. dan layak lah untuk menjadi seorang apa namanya ya wakil menteri pendidikan artinya berbicaranya sangat tertata dengan bagus. Iya. Nah, itu yang saya amati, hebat ya. Jadi saya melihat dua dua kejadian. Kebetulan kita sama-sama hadir di hari Jumat dan Sabtu ya, di Puncak HGN yang dilaksanakan oleh Kemdikbudrismen, dan kemudian yang hari Sabtu kita bertemu dengan pejabat di kementerian, wakil menteri. Lalu saya melihat juga bagaimana para pejabat itu punya karismatik masing-masing. Ya. Misalnya ketika Pak Menteri Abdul Mukti menyampaikan Menteri Keuangan Bapak Purbaya, itu langsung soraknya itu dahsyat banget ya Pak. Seluruh hadirin itu mem, apa ya, menggembirakan dan menyayangi Pak Purbaya gitu ya. Artinya Pak Purbaya itu punya ini banget ya, punya apa? Karisma. eh, Karisma, ya, betul-betul karisma. Malah kalau menurut saya Mayor Teddy, Kolonel kali sekarang ya, Kolonel Teddy itu kalah pamor kali ini ya, benar nggak Pak? Itu apa? Karena public speakingnya Pak Menteri Keuangan itu kalau di media sosial kan cakep banget ya, berani melawan arus gitu. Nah itu yang saya lihat bahwa seorang guru dia harus punya public speaking. Ya, ini saya mau tanya Bu Helwiah juga nih, biar ada suaranya Bu Ewi ini yang DKI Jakarta. Kebetulan panitianya HUT RI, HUT RI, HUT PGRI ke-80 kan PGRI Jakarta nih. Bu Ewi mungkin bisa jelasin, ceritain nih PGRI Jakarta gimana, solid, bagus. Karena saya lihat cakep banget jadi panitia gitu. Nggak bisa sembarang orang masuk, sehingga banyak yang terpaksa harus di luar nih. Bu Emi gimana cerita? Kita kan ngobrol bicara aja, ngobrol santai. Aktif nggak di PGRI DKI, Bu Ewi? Ya, silakan, monggo Bu Ewi. Assalamualaikum Om Jaya, Bapak Idi, Bu Rifati. Salam. Wah, untuk kemarin saya cuma mantau berita-berita aja Om. Untuk HUT PGRI saya tidak hadir, ada urusan sekolah yang nggak bisa saya tinggal. Hmm. Kalau juga tidak terlalu aktif di kepengurusan PGRI DKI Jakarta. Jadi saya hanya Hmm. aktif KS-nya saja di kepengurusan PGRI. Hmm. Ya tidak terlibat secara aktif, hanya anggota. Jadi hanya memantau saja. Jadi kegiatan HUT PGRI baik yang Britama sama GWK juga saya tidak terjun langsung ke sana. Tapi Hmm. kalau PGRI DKI Jakarta, kalau kalau di tempat sekolah saya ya Om, saya kan guru SD di Kecamatan Hmm. Durensawit. Nah, kalau saya Hmm. hanya tahunya di lingkup kecamatan sekolah saya aja, sangat aktif. Jadi Hmm. kegiatan apapun yang berkaitan dengan PGRI, eh, lingkungan kecamatan kami itu aktif. Cuma secara pribadi saya enggak. Seperti ada kegiatan tahunan ya, setiap menjelang ulang tahun PGRI itu Kecamatan Durensawit mengadakan berbagai macam lomba. Jauh beberapa minggu sebelumnya lomba-lomba macam-macam mulai dari olahraga dan seni. Nanti puncak pembagian hadiahnya diadakan di hari Sabtu itu dari SD, SMP, SMA berkumpul di satu sekolah. Nah, itu sambil menjelaskan bagaimana kondisi organisasi PGRI di wilayah kecamatan hingga DKI Jakarta. Semua guru Hmm. terlibat dalam kegiatan itu setahun sekali Om, kegiatan setahun sekali. Cuma untuk Hmm. itu di tingkat kecamatan ya, tapi untuk yang maju ke kegiatan sampai ke tingkat nasional itu pengurus-pengurus kecamatan yang diundang ke sana Om. Begitu. Iya. Jadi, Menurut saya tuh ngelihat bagus banget public speakingnya teman-teman panitia ya.
ketika mereka menghadang, menyambut peserta yang tidak bawa undangan ya. Caranya tuh santun banget gitu. Pak, Bu, kita dahulukan dulu ya yang eh, ada undangan. Tapi nanti ketika kami lihat kosong, Bapak Ibu langsung aja ke atas, selalu itu lantai 3 ya, ke atas. Jadi Bapak Ibu bisa masuk lewat jalur atas. Makanya otomatis itu penuh banget yang di atas tuh, full. Dan nampaknya panitia yang di 1E itu dia memperbolehkan teman-teman yang cuma bawa undangan fotokopi. Makanya jadi ramai. Kalau seandainya panitia ngomongnya nggak enak, itu banyak guru yang tersinggung dari daerah itu. Udah datangnya ongkos sendiri. Bener nggak Pak ini ya? Nggak ada yang diongkosin. Beda dengan yang di Senayan ya. Kalau di Senayan kan kita dikasih amplop. Alhamdulillah. Ya kan? Dikasih makan, dikasih penginapan. Jadi dikasih baju juga. Kasih baju kaos. Makanya saya Senang ditanya ya, sama ayah gitu. Ah, senang. seneng banget kasih baju, kaos, topi, tumbler, payung, tas, lengkap dengan Lengkap. rompinya gitu, dengan seragam organisasi profesi guru gitu. Dan saya juga alhamdulillah setelah diangkat jadi ketua Koktik jadi tahu ada WA grupnya ternyata. Selama ini kan saya sekjen jadi nggak pernah tahu yang masuk kan ketuanya aja. Nah dari situ saya lihat ya Allah PGRI DKI bagus banget ya public speakingnya menyambut tamu-tamu dari daerah yang dari jauh yang merasa kecewa. Itu kan kalau ngomongnya nggak benar, benar kata Pak Paidi tadi, itu pada orang kecewa karena Presiden Prabowo kan nggak bisa hadir dan langsung melihat orang-orang yang terkena musibah di Sumatera. Gitu. Nah ini saya mau nanya nih teman-teman, ayo ada Pak Sabto, Pak Rahma, Pak Jumadi, ngomong dong suaranya. Ini kan kelas bicara. Jadi jangan hanya saya sama Pak Paidi sama Bu Rifatun aja yang ngomong. Ayo, Saya silakan juga Pak dapat, Sabto dulu. saya juga dapat Iya, bantuan dari provinsi juga, Om. iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dari iuran anggota ya, sama dari apa Ya, dari untuk membantu pengurusnya ya, Kas. membantu transportasi. Oh iya, harus begitu. Nah, kalau pengurusnya aktif, kasnya banyak. Kalau Jawa Tengah kan memang dari dulu kasnya banyak karena dia Ya, usahanya juga banyak alhamdulillah, Om. Ya, yang Jawa Tengah. karena pemimpin-pemimpinnya yang sangat luar biasa. Iya, saya tahu banget tuh Pak Muhdi, pengurus DPD sama ketua PGRI Jateng tuh orangnya juga rendah hati, bersahaja, ngomongnya juga halus gitu. Jadi memang Jawa Tengah itu keren lah pokoknya provinsi Jawa Tengah. Silakan teman-teman, ayo ngomong Pak Sabto atau Pak Paidi mau nambah lagi. Silakan Pak Saripudin, Bu Tinta Garut, ya Pak Zainal Arifin, monggo yang mau Pak ngomong. Sabto ini yang kelihatannya mau mengutarakan sesuatu. Iya, Monggo Pak iya Sabto. silakan. Dipancing-pancing Bu, Iya, iya biar Om aktif. Jai. Ya Om Jai, saya Silakan. mau tanya Salam. nih Ya, untuk iuran PGRI itu yang saya alami belum mengalami pemotongan di gaji itu berarti belum ada iurannya ya Om Jai. ya. Memang Rencananya kalau kapan sih? Ya Om Jai. kalau kami di swasta itu nggak ada Iya potong Om. gaji. Kita Oh, nanti pas ada iuran untuk 1 tahun, biasanya Januari ya, awal Januari nanti kita patungan bayar 120.000 iuran PGRI. Tapi imbasnya nanti kita dapat dari hibah, hibah dari DKI, ya kan? Jadi iya. kalau di DKI kalau nggak salah dapat 600 apa berapa gitu. Ya kita dapat 120.000 untuk iuran anggota koperasi semuanya ikhlas sih. Alhamdulillah nggak ada yang nolak
Makanya Ya, pada terima aktif kasih di Om DKI Jai. karena PGRI DKI itu memang aktif-aktif mulai dari ketuanya. Saya kemarin juga ketemu ngobrol dengan Pak Adi Dasmin. Beliau malah nggak duduk tuh, dia diri aja memantau pasukan. Mantau ngelihat itu mulai dari pintu 1, 2, 3, pokoknya semua pintu dia dia cek apa panitia DKI jalan nggak ininya tugasnya. Salut juga sama PGRI DKI Jakarta kompak gitu. Dan memang kan nggak sama ya setiap provinsi itu public speakingnya, cara bicaranya, komunikasinya. Nah ini mungkin teman-teman Ini Om Jai, bisa Om Jai, nyampaikan. Mm-mm, Om Jai, saya mau nanya. Ini kan mm-mm, di Kota Depok, Ketua mm-mm, PGRI ini kan baru. mm-mm. Itu kita bikin kartu PGRI yang baru lagi, nyetak ulang. Karena Nah ini Ketua Bapak Idi yang bisa jawab PGRI-nya nih. baru di Depok. Bapak Idi Gimana pengalaman ya Om? gimana tuh Pak? Nyetak kartu Pak. Saya kurang paham. Pak Soto Bapak Hadi Idi ini yang bisa nih jawab. Ya, makasih ya Silakan Om. terus Pak. Pak. Ya, Pak Ya. Soto Hadi nih menjawab. Oh, ada yang jawab. silakan. Monggo yang mau jawab sebelum Bapak Idi jawab. Monggo juga Om Jai, ayo Om. Monggo Pak Soto. Iya, saya bingung nih Bu. Di Kota Depok Ketua PGRI-nya kan baru. Berarti kita nyetak yang baru juga dong kartu PGRI-nya untuk Kota Depok. Gimana? Atau tetap yang lama Kartu anggota kalau di kartu tempat kami itu PGRI? kan nomornya satu se-Indonesia itu kan sudah ada, Bu. Jadi kita ada adminnya yang mencetakkan gitu. Dan itu bisa dipakai di mana tempat menurut saya seperti itu. Mungkin itu Iya, jawaban kami. Jakarta juga Kalau begitu. Jadi Jadi kalau kartu pindah ya tinggal pakai kartu online aja, itu. Jadi tidak harus tinggal ganti ngecek lagi. di websitenya aja. Kalau di Jakarta, ke web lagi. iya di Berarti website kan ada nomornya. Iya, ya, nanti tinggal nyetak aja dari situ. tapi mengetahui bahwanya itu Ketua PGRI Kota Depok. Sekarang itu udah Iya. yang baru. Gimana tuh Om Jai? Nah kalau Kita ulang itu aja. terbaru, pengalaman saya waktu kemarin pergantian pengurus, ya dihubungi panitia yang ngurusin kartu, karena setiap cabang punya pengurus untuk Iya, apa? Untuk kartu. Nah, iya coba di Om Jai. Bengkulu tuh, saya nggak tahu kalau di Bengkulu. Bapak Idi, silakan Bapak Idi. Makasih Om. Mm-mm. Bapak Ibu kan sekalian, kalau di PGRI Bengkulu kebetulan saya di wakil ketua 1 PGRI Provinsi. Jadi kartu itu memang kalau kami sudah digital eh, tersentral di provinsi. Jadi semua kartu baik di kabupaten kota semua yang menandatangani itu ketua umum apa namanya PGRI Provinsi. Dan kartu itu kalau kami di Bengkulu dibuat itu per tahun. Ya. Jadi eh, untuk teknis pelaksanaannya dan untuk yang di Bengkulu ya, untuk yang Bengkulu itu kartu dibuat oleh Bank Bengkulu, jadi sekaligus bisa jadi ATM kartu PGRI-nya itu. Lalu masalah penggantian kartu itu kalau di Bengkulu karena mengikuti sesuai periode kepengurusan. Jadi kalau ketuanya ganti, ya otomatis kartunya diganti, Ganti. tapi kan tahunan jatuhnya. Ya. Iya. Nah, jadi kalau kami di Bengkulu seperti itu konsepnya. Jadi tidak setiap saat ganti kartu. Jadi paling cepat 1 tahun sekali kalau kami. Gitu Om J. Jadi setiap daerah beda-beda ya, lain hadang, Dan, lain belalang. dan di kartu itu juga sudah ada berlakunya sampai kapan itu juga ada itu. Iya, biasanya gitu. Ada masa berlaku. Iya. Nah, Iya, terima kasih sekarang, Om Jai dan ya makasih Bapak-bapak. ya Bu Bu Sabto nih. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang eh, bisa ceritain tuh HGN di daerah masing-masing. Saya ngelihat lebih semarak ya, karena kita ulang tahun PGRI yang ke-80 gitu. 80 luar biasa itu. Karena luar biasa, saya melihat justru kemeriahan HUT PGRI itu ada di daerah, Kalau bukan tempat di kami, ya pusat kalau kota. tempat kami Om, kegiatan hari ulang tahun guru itu yang paling ramai itu adalah kegiatan jalan santai. Jadi Nah, sehari itu iya. diizinkan oleh Bapak Kepala Dinas untuk semua Bapak Ibu guru
SD, SMP, kalau SMA itu kan kita ke provinsi ya Om, karena kan itu memang wilayahnya provinsi. Itu kita izin dan diizinkan semua guru untuk ikut. Dan karena kita tidak boleh meliburkan anak, sehingga eh, pagi mengikuti jalan santai, jam 10 itu kembali ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lagi. Itu yang paling ramai Om, dan seneng karena memang kegiatan itu juga didukung. Kegiatan itu memang didukung oleh anggota kan, kita juga dari anggota oleh anggota untuk anggota. Dan door-prize-nya juga sumbangan-sumbangan dari teman-teman Persatuan Pendidikan dan juga dari itu yang BPD, dari donatur-donatur instansi terkait, sehingga sangat meriah. Dan juga kita mendatangkan Pak Wali dan juga Prokopimda daerah masing-masing. Itu Om, kalau tempat kami yang paling ramai. Dan untuk upacara kegiatannya, karena waktunya hampir bersamaan dengan Hari Korpri, itu kemarin dijadikan satu di tanggal 1 kemarin, hari Senin, tanggal 1 Desember. Sehingga Hari Guru upacara bersama-sama dengan Hari Korpri. Begitu Om kalau di Salatiga. Itu Om C. Iya, gimana di Bengkulu, Bapak ini meriah nggak tuh Bengkulu ulang tahun PGRI-nya? Lumayan Om, meriah Om. Iya, lumayan Lumayan. meriah ya. Iya, meriah. Ya, jadi teman-teman semua, saya melihat sebuah kisah nyata dalam kegiatan PGRI, HUT PGRI ke-80, dan kemudian Hari Puncak Guru Nasional ya, HGN, Hari Guru Nasional. Itu saya melihat kekuatan public speaking itu dahsyat ya. Dimana waktu Ibu Ketua Umum dia menenangkan peserta yang ribuan karena Presiden tidak hadir dengan lemah lembut ya. Bapak ini bisa lihat sendiri ya. Kan Ya, namanya ramai orang Om. kecewa nggak datang kan. Kalau waktu itu Ibu Ketum dia ngomongnya salah aja, orang makin marah kan gitu. Jadi saya belajar di situ bahwa pada saat orang kecewa, pada saat orang eh, merasa harapan dengan kenyataan tidak sama, nah itulah dibutuhkan public speaking. Benar nggak? Ini tolong dikoreksi ya Pak Dokter, Bapak Edi. Terus Pak Presiden saat pidato dia cerita ada kepala sekolah lapor ke Menteri Pertahanan ketika Prabowo itu masih menjabat Menteri Pertahanan. Nah, kepala sekolah itu lapor ke Prabowo karena ada anak nakal, anaknya jenderal. Ada murid nakal, anaknya jenderal. Nah, kepala sekolah ini takut karena dia anak jenderal kan, dikeluarkan. Tapi Pak Prabowo bilang tegas, suruh jenderalnya menghadap saya. Ternyata itu ketakutan gitu, nggak ada yang nggak berani menghadap Pak Prabowo. Jadi kekuatan public speaking itu luar biasa gitu. Pak Prabowo itu mampu bilang guru harus tegas, ya harus keras. Karena saya bisa jadi presiden karena guru-guru yang tegas, guru-guru yang keras gitu. Jadi memang Pak Prabowo itu mampu menyampaikan motivasi kepada para hadirin yang hadir. Sehingga kehadirannya yang menurut saya sangat sebentar lah, sebentar banget. Gitu. Tapi viral di mana-mana, di medsos. Terakhir saya tonton ulang di TikTok, potongan-potongannya itu bagus banget gitu. Artinya Pak Presiden sudah tahu apa yang diinginkan oleh teman-teman guru. Apalagi yang kemarin duduk di samping Presiden Prabowo kan guru-guru dari Papua ya. Justru yang dari Papua bukan guru dari Jakarta. Pinter juga tuh panitianya. Ya, dia jadi merasa terangkat. Terus ada Bu Salama apa siapa kalau nggak salah dari daerah yang dia punya pusat kegiatan belajar.
rumahnya dijadikan tempat sekolah gitu ya, akhirnya dia dapat penghargaan. Saya terus terang kalau melihat guru-guru yang dapat penghargaan itu, saya selalu angkat topi gitu. Karena perjuangan mereka tuh luar biasa gitu. Apalagi bisa ketemu presiden. Nah, ini yang nampaknya akan akan tiap tahun kita menemukan orang-orang yang dahsyat luar biasa gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kita sharing aja ya sambil Bapak Idi apa baru nyampe ini ada telepon dulu, saya terima teleponnya dulu ya. Silakan Pak Edi lanjut. Ini saya terima telepon dulu ya. Ya Om, monggo Pak Paidi. Pak Paidi, disilakan Pak Paidi nambah. Ya, gimana Mbak Riaton? Ini kebetulan Ya, saya sedang pakai dua Zoom kebetulan sambil mengisi oh, kuliah Mbak Riaton, jadi saya bagi layar ini ya. Ya, oke. gimana? Iya. Iya. Mungkin ada tambahan, mungkin terutama dalam guru berprestasi kan terutama juga dalam public speaking-nya kan juga harus harus bagus kan seperti itu. Mungkin juga kita bagaimana untuk kiat-kiat karena waktu guru berprestasi secara otomatis kan juga ada kegiatan wawancara lagi itu gimana? Tuh, kiat-kiatnya Pak Paidi. Yang terkait dengan seleksi kemarin ya Mbak? Ya, kan mesti ada public speaking-nya ya itu. Gimana ya cara? Karena karena apa? Spontan aja sebenarnya itu ya. Artinya eh yang jelas, yang jelas gini caranya itu kalau yang saya lakukan Mbak, yang saya lakukan kemarin. Pertama, di dalam kita wawancara itu jangan sampai istilahnya itu mendahului juri ya. Nah, jadi istilahnya itu kita dengarkan dulu apa yang disampaikan juri. Kalau sudah selesai baru kita jawab. Jangan memberikan statement yang tidak ditanya sama sama juri. Kan terkadang kita itu ada karena semangat 45 ya, nggak ditanya tapi disampaikan bla 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 gitu. Nah, itu rupanya mempengaruhi penilaian. Ya, jadi eh, cukup kita jawab yang ditanyakan saja gitu kan. Jadi Jangan yang tidak mengada-ada gitu, jangan mengada-ada. Terus yang berikutnya juga memang kita harus jujur di situ ya. Kita harus mengakui kalau memang misalnya data kita salah, ya kita akui aja data kita salah gitu kan. Siap mengoreksi ya kan. Dan kemarin yang saya lakukan juga bahwa data yang saya tampilkan itu saya sebutkan. Data ini saya ambil dari mana sumbernya gitu. Jadi tujuannya manakala nanti data itu keliru, maka saya punya hak untuk menyampaikan bahwa saya menggunakan sumber yang sudah ada gitu. Jadi apa bahasanya itu kita tidak tidak langsung kayak apa ya? Kalau main catur itu langsung skakmat lah kira-kira gitu. Jadi begitu suka kita langsung collab mati enggak. Nah, jadi tariknya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya eh, yang saya lakukan kemarin, memang untuk diapresiasi itu model yang banyak digunakan itu adalah metode STAR memang, yang paling banyak digunakan. Ya, metode STAR ya. Eh, Metode menceritakan situasi yang ada di sekolah kita itu, kemudian tantangannya apa, kemudian aksi-aksi yang sudah kita lakukan, sama refleksinya seperti apa. Jadi kebanyakan memang menggunakan pola STAR itu. Termasuk kemarin waktu di tingkat nasional, juga rupanya tim juri penilai itu juga menggunakan metodenya metode STAR itu juga. Nah, nanti saya kirim ke Om Jeng. Saya punya kemarin hasil dari waktu seleksi di nasional. Nanti saya kirim ke Om Jeng. eh, Best practice cara pembuatan dengan metode STAR itu. Nanti saya kirim. Habis ini saya kirim ke Om Jeng. Mungkin bisa di-sharekan tuh teman-teman Kak. Siapa tahu nanti tahun depan dari teman-teman ada yang mau coba untuk ikut di kegiatan apresiasi itu. ya. Jadi saya yang saya lakukan Kak gitu aja Mbak Rifatun. Ya, terima kasih Pak Paidi. Mungkin ada yang lain yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu. Silahkan mungkin Pak, oh siapa ini ya? Pak Bidalis Rangkuti ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak?
Pak Dail mungkin, silahkan Pak Dail. Sudah lama kita tidak ketemu Pak Dail. Iya Bu Rifatun, terima Ya, kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Silahkan Pak Dail, masih ada waktu Iya, nih. selamat Hari Guru Nasional. Luar biasa sampai ke Amin. Jakarta. Ya, Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Om Jai juga dengan Bapak narasumber yang satu lagi, memang dalam hal mengkomunikasikan pesan itu sepengalaman saya juga memang itu apa ya efek pesan itu bisa diterima kuat atau lemahnya oleh audien itu juga bergantung kepada sekuat apa juga kita ingin menyampaikan pesan itu kepada audien supaya dia bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi semakin kuat tekad, semakin kuat niatan baik yang ingin kita sampaikan kepada audien bahwa ini adalah hal yang positif, itu juga cenderung lebih memiliki power gitu ya. Misal, saya sendiri kan sekarang lebih banyak berinteraksi untuk berkomunikasi secara literasi tulisan di melintas, ketimbang banyak berbicara di depan kelas karena fase jadi gurunya kan udah beres ya, udah jadi kepala sekolah bahkan udah membawahi beberapa sekolah sehingga tidak seperti waktu zaman wali kelas lagi, setiap hari kita harus roadshow ke sekian kelas menghadapi sekian ratus murid. Tapi bagaimana kemudian ketika kita misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan pesan, baik itu kepada para kepala sekolah yang kita pimpin di yayasan, atau misalnya pada saat pertemuan wali murid, dan itu hanya mewakili beberapa orang dari sekian ratus wali murid. Nah, itu juga kita harus sudah mempersiapkan diri apa poin penting yang akan kita sampaikan sehingga nanti mengalir gitu. Jadi sistematika, intonasi, kemudian juga argumentasi yang kita bangun itu kemudian juga bukan karena apa namanya retorika belaka, tapi memang berdasarkan dari referensi juga fakta-fakta sehingga ketika kita menyampaikan misalnya mengapa walaupun kita adalah sekolah Islam terpadu atau swasta, tapi kita juga eh, boleh menerima MBG gitu di tengah-tengah bahwa ada juga sekolah IT-IT yang lain misalnya itu wali muridnya berbondong-bondong menolak kebijakan yayasan untuk menerima MBG. Nah, kalau kita sampaikan dengan tulus, kemudian juga dengan argumentasi dan juga data-data di lapangan, kekhawatiran mereka bahwa akan terjadi keracunan ataupun apa, ternyata juga mereka akhirnya bisa memahami bahwa ini efek dari boomingnya media sosial gitu loh. Terjadinya entah di Jawa mana, di daerah mana gitu, di Serang nggak pernah terjadi, kok sekonyong-konyong juga belum apa-apa udah nolak dulu gitu. Nah, kemudian ketika kita paparkan dengan baik, kemudian juga kita sampaikan bahwa menerima dan menolak itu hal mudah, tapi yang penting apa argumentasi yang kita bangun. Kalau kemudian tidak ada argumentasi yang kita bisa bangun bahwa kita harus menolak, mengapa juga harus menolak? Jadi kesimpulannya adalah berpikirlah jernih dan kemudian timbang kembali bahwa masyarakat yang kemudian bersekolah di sini bukan hanya kalangan yang mampu, tapi juga ada yang membutuhkan seperti itu. Bagi yang mampu dan khawatir, silahkan tinggal japri wali kelas bahwa anak saya dengan diberikan. Kan sedikit jumlahnya, jangan sampai karena sedikit tapi suaranya keras, akhirnya yang membutuhkan jadi tidak mendapatkan haknya. Akhirnya jadilah MBG itu bisa kita terima gitu loh. Jadi saya kira demikian bahwa kecakapan kita dalam kemudian mengkonsep sebuah gagasan untuk bisa diterima hal publik layak itu juga dibangun dari rasa percaya diri kita, juga dibarengi dengan niat yang tulus dan kemudian minta juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan bahwa kita yang memang hanya berusaha dan kemudian mohon dibantu dikuatkan sehingga mereka bisa paham seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dail. Gitu Pak Paidi tambahan. Saya harus ada persiapan mantap juga seperti Bapak apa yang ditanyakan. Ya hanya yang dijawab itu aja nih Pak Paidi. Ya mungkin Ya, ada kalau yang ya silakan. saya kemana Nih. seperti itu, terus yang berikutnya juga kalau kalau sudah pada level
provinsi ya, apalagi nasional, memang ada baiknya bahan tayang itu kita berikan ke kawan kita yang memang membidangi. Contohnya, saya kemarin konsultasi dengan Profesor Arono, karena beliau adalah guru besar bahasa Indonesia. Itu terkait dengan penggunaan kalimat-kalimat terutama di bagian-bagian krusial, judul. Nah, jadi saya konsultasikan ke beliau seperti apa teknik penulisan, penggunaan kata-kata. Nah, itu memang eh, secara tata bahasa sudah dinilai oleh ahlinya itu. Ini saran saya saja. Jadi untuk teman-teman ke depan, kalau ingin maju nanti untuk terutama ini untuk yang sudah level provinsi dan level ke nasional, itu dipastikan naskahnya itu benar. Ya. Caranya untuk memastikan naskah itu benar, nanti kita minta rekan-rekan kita, misalnya dari tata bahasa, ya, kita kasihkan ke kawan kita yang orang dari jurusan bahasa. Nah, nanti dia yang mereview gitu kan. Nah, kalau berkaitan dengan konten, ya nanti kita kasihkan ke kawan kita yang membidangi itu gitu kan. Nah, memang dalam pembuatan best practice itu menurut saya memang kita tidak bisa sendiri, tetap harus melibatkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan kalau ingin menghasilkan apa bahannya itu bagus. Ini saja apa yang sudah saya lakukan kemarin ya sehingga dengan pola seperti itu akhirnya ya saya diberikan amanah untuk di provinsi itu naskahnya menjadi yang terbaik di antara yang sudah masuk. Ya, bukan berarti yang lain tidak baik, namun setelah penilaiannya hasilnya lebih lebih apa namanya lebih baik lah sehingga diminta untuk mewakili provinsi ke tingkat nasional kemarin seperti itu. Itu yang saya lakukan. Ya. Ya, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman, nggak ada yang pengalaman lain mungkin Pak Zainal Arifin atau Mbak Tinta ya dari Garut mau menambahkan Pak Sabto Hadi tadi. Silakan Pak Sabto. Mau menambahkan Pak Sabto. Kalau nggak ada Om J yang nambahin. Oke, monggo Om J. Jadi pengalaman Om J lolos Iya. inovasi pembelajaran ya tahun 2019 itu memang public speaking itu sangat menentukan. Jadi kalau kita pas di depan dewan juri itu keterampilan berbicara kita lemah, kita gugup, kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, maka otomatis penilaiannya juga tidak sepadan gitu. Tapi ketika kita menyampaikannya tenang, menjelaskannya tenang, dan kebetulan saya bikin itu ya, bikin buku digital ya, bikin buku digital bahwa buku ini adalah buku yang dibuat dalam dua versi, satu versi cetak, satu versi digital, buatan anak-anak ya, antologi. Itu dewan jurinya sampai apa apa ya kalau istilah orang Betawi itu termehek-mehek gitu, terpesona lah, terpesona. Aku terpesona ya lagunya siapa tuh? Orang Bali. Jadi benar-benar terpesona gitu. Nah, hasilnya begitu diumumkan saya menang gitu. Dan gitu kan saya masuk lagi tuh tingkat nasional di Bali. Tingkat nasional di Bali ternyata ada salah satu jurinya tuh dosen UNJ dan kebetulan dosen pascasarjana di mana saya kuliah gitu. Jadi alhamdulillah jadi Aji Mumpung juga menang lagi gitu. Nah, jadi memang kemenangan itu ada faktor keberuntungannya juga Papa ini. Jadi bukan semata-mata kita pintar juga, faktor keberuntungan juga menentukan. Nah, saya waktu itu dapat uang berapa 20 juta kalau nggak salah zaman itu. Bagi saya uang sebesar itu tuh besar, tapi itu hadiah dari inovasi yang kita lakukan, hadiah dari konsistensi dan komitmen yang kita lakukan. Dan kuncinya sebenarnya setelah saya banyak belajar kemampuan bicara kita, kemampuan meyakinkan bahwa karya kita itu bagus. Dan alhamdulillah saya terpilih juga dikirim sama Pak Muhajir Effendi ya, Pak
Jokowi waktu itu presidennya untuk belajar ke negeri Pandai yang lucu atau orang bilangnya negeri tirai bambu, Cina. Jadi ada saya nggak tahu hadis apa pepatah pepatah Arab ya. Belajarlah kamu sampai ke negeri Cina gitu. Dan ternyata benar itu. Saya belajar sampai ke negeri Cina yang saya tidak pernah ngebayangin bahwa saya akan pergi sejauh itu selama 21 hari di China University of Mining Technology. Jadi modal bicara itu ternyata memang penting, public speaking. Itu bisa mengatakan saya akhirnya naik kereta cepat Cina. Itu sebelum kereta bus ada di Jakarta, saya udah duluan tuh di Cina 2019. Ya, nah, jadi yang saya rasakan selain kemampuan menulis, kemampuan berbicara itu atau public speaking itu penting buat seorang guru. Karena ketika tiba-tiba kita jadi pengurus OSIS atau pembina OSIS atau pembina upacara, kemampuan bicara itu benar-benar terasa manfaatnya. Nah, pulang dari Cina itu saya banyak dapat amanah lah ya untuk menjadi koordinator pembelajaran dan lain sebagainya, pembina OSIS, pembina majalah. Banyak. Ya, untungnya waktu itu saya pulang sebelum COVID. Setelah itu kan berapa bulan kemudian di Cina ada pandemi COVID ya, 2019. Saya bersyukur. Pas saya pulang itu belum ada pandemi. Coba kalau misalnya pandeminya pas saya pulang, nggak pulang, saya jadi orang Cina. Jadi orang Tiongkok. Panggilannya Koh. Koh Om Jai. Kokoh Om Jai. Nah, teman-teman, malam ini Pak Paidi tuh luar biasa bisa mewakili provinsi. Ya, kalau dulu kan namanya memang inovasi pembelajaran. Kalau sekarang namanya apa? Best practice ya. Best practice. Jadi memang kita harus menyajikan pembelajaran yang praktik baik yang bagus, yang bisa ditiru, ada kebaruan. Kayak Pak Paidi kan CEO ya. Itu keren banget itu kalau menurut saya. Cuman kan di atas langit ada langit. Selalu dalam lomba itu pasti ada yang terbaik. Dan hebatnya jurinya nggak salah pilih. Iya kan? Jadi teman-teman ayo sharing aja, sharing. Ya, Bu yang belum ngomong. Kan kita latihan bicara, Pak Jainal Arifin, Bu Tita Garut, Bu Rosiha, Bu Rahma. Ayo ngomong. Ya kayak Pak Dail ya begitu ngabung langsung ngomong. Ayo Pak Mariadi, ya Bu Birdalis Rangkuti, Bu Rangkuti, ya, atau Pak Rangkuti, Padang Lawas. Ya, jadi kemampuan kita berbicara itu sepanjang Om J 33 tahun jadi guru, baru 33 tahun Bu Rifatul, tahun 92. Itu ya memang speaking, kemampuan kita berbicara di depan murid, di depan orang tua murid, di depan teman-teman sebaya, dan bahkan di depan orang lain yang memang mereka menilai penampilan kita berbicara. Silakan Pak Paidi atau Bu Rifatul mau nambahin sesama Ya, kepala Om. sekolah. Sudah pukul 21, Om. Oh iya, 21. Ya udah closing Ya, statement tepat. aja ya. Ya, sekarang closing Pak Paidi sebagai penutup. Iya. Oh, Pak Paidi baru. Silakan Pak Paidi untuk closing statementnya. Ya, makasih Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Sebagai penutup di sesi ini artinya memang sesuai dengan judul ya. Jadi memang dalam meyakinkan orang itu memang komunikasi turut menentukan. Topiknya tidak menarik, tapi kalau disampaikan dengan bahasa yang lugas, enak didengar, itu sampai ke orang, ke audien. Artinya memang komunikasi menentukan berhasil dan tidaknya sebuah pesan yang ingin disampaikan. Mungkin itu Om Jeh, Mbak Rewaten yang Ya, bisa disampaikan. terima kasih Pak Paidi yang telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya waktu menjadi guru berprestasi dan berhasil menjadi guru prestasi tingkat nasional juara 1 tingkat SMK. Gitu ya Pak Paidi ya. Dan terima kasih pada Om J juga dan semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal dan akhir. Dan untuk menutup akan kami tutup dengan pantun. Mata segar memandang alam. Ke
tubuh segar di saat menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Cakep. ya tutup webinar ini dengan salam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mantap, Sampai mantap. jumpa nanti di hari Selasa yang akan datang, Bapak Ibu. Biar Buat bertambah. teman-teman yang belum gabung WA Group, ya gabung WA Group. Oke. Iya. Terima kasih. Setiap Selasa ya, Terima pengen ketemu lagi. kasih. Tinggal 5 kali pertemuan lagi, selesai. Iya. Ya. Makasih Bapak dan Ibu. Saya izin lab ya. Ya, terima Yo, Ya, kasih. sama-sama. Silakan, Makasih, Pak. Bapak. Terima kasih untuk Ya, semuanya, Bapak Ibu yang Assalamualaikum. dengan rajin mengikuti. Selamat malam. Malam Selamat juga, malam. Tutup ya, Om Bu. Jen. Yuk, silakan. Terima kasih Mas Juna, Bu Rifatul. Oke. Iya, Mas Juna langsung tutup aja, Mas Juna. ada lagi. Silakan kalau Om ada Jen, yang untuk hari Selasa disampaikan. sudah ada yang mau ngisi enggak? Belum, Ini Pak Indra kayaknya coba saya hubungi nggih. bisa ya? Oke. Ya, Pak Dail mungkin dekat ya sama Pak. Oh, Pak Dail sudah Pak keluar. Dail udah kemarin. Enggak, Pak Pak Dail udah. Indranya kemarin Iya. bertanyakan kapan bisa kolaborasi lagi gitu. Oh, boleh. Berarti kita Ya, cek aja. oke. Diskusiin di WA Group Tim Hore. Ya, terima kasih. Yuk. Mas Juna, makasih semuanya. Silahkan Mas Yuk. Juna bisa ditutup. Ya. Terima kasih semuanya. Kita live keluar. Terima kasih semuanya izin keluar.